bahwa pemohon mendalilkan usulan perpanjangan masa jabatan dan pernyataan Presiden Jokowi yang akan ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024 ketika bertemu dengan pimpinan redaksi sejumlah media serta konten kreator seperti Akbar Faisal, Helmi Yahya, dan Ari Putra di Istana pada Senin tanggal 29 Mei 2023. Pemohon mengajukan bukti P31 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, termohon, pihak terkait dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah menilai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden memang menjadi salah satu background politik dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun dari dalil dan bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah tidak menemukan penjelasan dan bukti adanya korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan demikian dengan hasil penghitungan suara dan atau kualitas Pilpres 2024. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa kegiatan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode disikapi oleh Presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan calon peserta Pilpres yang diposisikan sebagai pengganti Presiden petahana. Menurut Mahkamah, kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon. Demikian pula dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 akuo. Menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud pemohon serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. Bahwa berbagai alat bukti yang diajukan pemohon, baik bukti berupa artikel atau rekaman video berita dari media massa, memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan Presiden yang berkehendak untuk cawe-cawe dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Video bukti P36 dan bukti P120. Namun pernyataan demikian menurut Mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan dan tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi. Terlebih terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak mendapat bukti adanya pihak yang keberatan, khususnya dari peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 setelah ada penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya cawe-cawe dari Presiden terhadap penyelenggaraan pemilu Presiden. Demikian halnya Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo melakukan konsolidasi dengan partai-partai koalisi pada tanggal 2 Mei 2023 di Istana Negara untuk melanggengkan kekuasaannya, Presiden bersikap tidak netral dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti P36 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, termohon, pihak terkait dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon mengenai penggunaan data intelijen untuk menekan partai politik, Mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bagaimana tekanan demikian dilakukan. Demikian pula dalil mengenai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik yang kemudian menjadi pengusung pasangan calon nomor urut 2, Mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut
bahwa pertemuan yang didalilkan tersebut membawa dampak pada hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil pemohon akuo, sebab pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalam persidangan, baik cara maupun substansi dari pertemuan dimaksud yang dapat dinilai sebagai bentuk tekanan. Seandainya pun informasi intelijen dari BIN, BAIS, dan intelijen Polri tersebut benar, istilah tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya dalam perkara PHPU akuo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo dengan sengaja menaikkan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan alat bukti berupa P104 bahwa terhadap dalil pemohon demikian, termohon tidak memberikan tanggapan. Pihak terkait menerangkan dalil pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa mengenai bukti PK 158 sampai dengan bukti PK 162, Bawaslu mengajukan bukti PK 158 sampai dengan bukti PK 162 bahwa terhadap dalil pemohon demikian yang telah dibantah oleh pihak terkait dan Bawaslu serta dibuktikan dengan alat bukti masing-masing pihak, khususnya alat bukti yang diajukan Bawaslu. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu memang mengalami kenaikan sebagaimana dituangkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 12 Februari 2024, vide bukti PK 162. Kenaikan tunjangan kinerja demikian secara faktual memang ditetapkan Presiden mendekati hari pemungutan suara. Namun proses pengurusan kenaikan tunjangan kinerja telah dilakukan Bawaslu setidaknya sejak pertengahan tahun 2021 yang terlihat dari surat menyurat terkait tunjangan kinerja antara Bawaslu dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Vide bukti PK 158 sampai dengan bukti PK 161. Bahwa pengusulan kenaikan tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Bawaslu demikian, menurut Mahkamah adalah hal yang wajar dan adil. Justru menjadi ketidakadilan manakala ASN yang sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenaikan tunjangan kinerja, namun tidak diberikan kenaikan dengan alasan menjaga netralitas ASN bersangkutan inkasu Bawaslu dalam pemilu. Pengajuan tunjangan kinerja kepada kementerian atau lembaga yang notabene anak buah presiden adalah hal yang tidak dapat dihindarkan, karena secara hukum satu-satunya pengelola anggaran tertinggi di Indonesia adalah presiden sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif. Tentunya setelah APBN disetujui bersama oleh DPR dan presiden. Bahwa Mahkamah dapat memahami adanya kekhawatiran persetujuan pemberian kenaikan tunjangan kinerja akan dimanfaatkan untuk melemahkan pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal demikian tidak terlepas dari tidak dikenalnya konsep kemandirian anggaran bagi lembaga penyelenggara pemilu yang meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta lembaga peradilan pemilu. Di sisi lain, secara konseptual, gagasan kemandirian anggaran bagi beberapa badan atau lembaga negara tertentu memang masih memerlukan kajian yang komprehensif.
bahwa kenaikan tunjangan kinerja demikian juga berlaku pada kementerian atau lembaga yang lainnya, bukan hanya lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian tunjangan kinerja kepada ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terkait dengan isu independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu inkasu Bawaslu. Terlebih dalam persidangan, pemohon tidak membuktikan hal demikian lebih lanjut, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil pemohon akuo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.